Oke, di nomor selanjutnya nih. Setiap awal bulan, Ibu Fatimah membeli bahan pokok beras di pasar desa karena harga lebih murah dibandingkan dengan harga beras di supermarket. Oke, berarti di soal ini kita udah tahu nih, kalau si Ibu Fatimah ini suka belinya tuh di pasar karena lebih Motif murah daripada sosial. di supermarket. Nah, beras itu kemudian diberikan kepada tetangganya yang kemudian tetangganya yang tergolong dalam kelompok fakir miskin. Nah, berarti dia udah beli, ternyata bukan buat Ibu Fatimah, ternyata dibagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin tadi. Nah, maka motif yang dilakukan oleh Ibu Fatimah dapat dikelompokkan sebagai, nah kita bisa lihat bahwasanya dalam kegiatan membeli beras itu ada masuk dalam unsur ekonominya. Nah, berarti yang bukan dari ekonomi kayak misal unsur budaya itu berarti bukan jawaban. Motif agama juga bukan jawaban. Nah, tinggal motif ekonomi dan sosial. Di soal itu, Bu Fatimah kan jelasin bahwasanya dia beli beras, kemudian beras itu dia bagikan. Nah, bukan dia beli untuk dia konsumsi atau dia pakai sehari-hari gitu. Nah, oleh karena itu ketika dia memberi, di situ kan berarti ada interaksi antar satu individu dengan individu lain. Nah, jadi Ibu Fatimah memberikan beras tadi kepada fakir miskin. Kira-kira kalau kita memberi, kita membantu orang lain, itu disebut dengan motif apa? Ayo, jawab. Ya, di pada jawabnya di chat ya. Ya, Ya, motif sosial. Nah, itu dia yang membuat bedanya ya. Jadi nanti kalau KSM ada pertanyaan, jadi kalian udah bisa bedain. Nah, jadi kalau Ibu Fatimah nanti beli dan dia pakai untuk dia sendiri, itu motif ekonomi. Karena dia melakukan transaksi jual beli. Dia beli beras, dan kemudian dia pakai untuk dia sendiri. Tapi kalau dia beli, kemudian dia sumbangkan ke orang lain, nah itu disitulah letak ada motif sosial di dalamnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah motif sosial. Oke. Pak, itu udah bahas kemarin, Pak. Oh, udah dibahas. Oh, oke, oke, oke. Kenapa baru kalian bilang? Berarti kita cari soal yang lain ya. Iya, Pak. Berarti kita bahas di soal yang ini aja nih. Nah, yang terakhir kita sempat bahas di nomor 27, ya kan? Nah, di soal nomor 28. Nah, kita lanjut di nomor 28. Pernyataan berikut merupakan bentuk motif ekonomi. Oke, tadi dari berita belajar motif ekonomi sama motif sosial. Berarti udah tahu di kan? Ada proses jual beli di dalamnya. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah pernyataan yang mengindikasikan bahwa individu menggunakan prinsip ekonomi adalah, nah kita lihat dulu nomor satunya. Ibu Dwi memilih menggunakan kompor gas daripada kompor minyak tanah karena harga minyak tanah lebih hemat. Oke, kemudian Wahid lebih mendahulukan menggunakan uangnya untuk membeli makanan daripada mainan. Ketiga, Dini selalu menggunakan pakaian yang bagus setiap berangkat kerja ke kantor agar mendapat pujian dari atasannya. Nah, berarti nomor tiga bukan tuh. Nomor tiga nggak ada transaksi jual beli. Dia pakai baju supaya dia dapat pujian. Berarti secara langsung dia ingin menggunakan motif sosial karena melibatkan orang lain.
keempat, Maulidia memiliki kebiasaan menyisakan uang jajannya untuk mendonasikan ke panti asuhan. Nah, berarti ini juga jawaban tentang sosial. Nah, Ubaid berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sehingga dia bisa beli buku pelajaran setiap awal semester. Nah, yang ada motif ekonominya berarti di nomor satu, 2, dan 5. Kira-kira ada nggak jawabannya? Ya, ada jawabannya di C. Nah, karena kita bisa lihat di nomor 3 tadi, si Dini ini pakai baju supaya dapat pujian dari atasannya gitu. Jadi dia berharap ada feedback dari orang lain, ada balasan, ada respon dari orang lain. Nah, kecuali Dini pakai baju yang bagus supaya dia terlihat lebih percaya diri. Nah, jadi dia beli baju-baju yang bagus gitu. Nah, yang keempat ini contoh soalnya sama kayak yang tadi kita bahas. Jadi dia udah beli, oh dia ada uang jajan si Maulidia ini, kemudian dia donasikan ke panti asuhan. Nah, sedangkan yang lainnya nomor satu, 2, dan 5 itu masuk kepada prinsip ekonomi. Jadi jawabannya adalah C. Satu, 2, dan 5. Nah, selanjutnya. Selanjutnya kita lihat soal 29. Salah satu bukti adanya akulturasi antara budaya India dan Indonesia abad keempat Masehi. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwasanya adanya akulturasi tadi. Berarti ada pencampuran antara budaya India dan budaya Indonesia yang terjadi pada abad keempat Masehi. Nah, jadi di sini kita harus lihat nih akulturasi yang udah tadi kita bahas, yaitu dia tidak menghilangkan kebudayaan yang lama. Berarti Islam, oh Indonesianya masih ada, Indianya juga masih ada. Nah, di nomor A, peninggalan Yupa di Tarumanegara yang memuat nama Kudungga. Yang B, menara masjid Banteng berbentuk meru yang menculang. Nah, kalau yang di B, ini kan menara masjid. Secara tidak langsung berarti kan ada kaitan dengan agama Islam. Nah, sedangkan di soal dia nanya akulturasi budaya India dan Indonesia. Berarti jawaban yang B adalah jawaban yang salah gitu. Nah, karena yang B itu adalah pencampuran budaya Islam gitu. Yang C menara Masjid Kudus. Nah, ini juga masjid. Nah, jadi juga bukan masuk dalam jawaban. Yang D berdasar konstruksi punden berunda Candi Borobudur. Nah, di sini nggak dijelasin di nomor D kombinasi apa nih Candi Berunda, punden berunda ini jadi campuran dari apa gitu. Sedangkan di A peninggalan Yupa di Taruman Negara yang juga. Nah, jadi agama Hindu itu, ya kan, itu berasal dari India awalnya. Nah, jadi agama Hindu yang berasal dari India itu pertama kali mereka menyebarkan agama Hindu mereka itu pada abad keempat Masehi. Nah, dan kerajaan Tarumanegara ini berdiri pada abad keempat Masehi gitu. Nah, jadi Tarumanegara ini kan kerajaan Hindu. Nah, jadi sedangkan Kudungga itu adalah nama khas dari masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi itulah disebut dengan pencampuran dari dua kebudayaan. Jadi Tarumanegara ini adalah kerajaan yang beragama Hindu dari India, dan sedangkan nama Kudungga adalah nama masyarakat setempat. Nah, yang menjadi khas dari wilayah Tarumanegara. Jadi itu kombinasi dari India dan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Itu. Ini pada jawab di jawabannya adalah jawaban yang A. Karena balik lagi itu akulturasi dari budaya India dan Indonesia gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah peninggalan Yupa di Tarumanegara yang memuat nama Kudungga.
Nah, di nomor 30. Nah, di nomor 30, beberapa model pendidikan masa Islam di Indonesia mengadopsi sistem yang dikembangkan oleh zaman Hindu-Buddha. Nah, Hindu-Buddha, sistem pendidikan yang diadopsi dari zaman Hindu-Buddha adalah A. Islamisasi ilmu Hindu-Buddha. Belum. Pendidikan berbasis asrama pelajar. C. Pembagian pelajar berdasarkan sistem kasta. Adanya pungutan uang pendidikan. Nah, jadi kalau pada masa sistem Hindu-Buddha, itu pendidikan mereka namanya sistem gurukula. Nah, itu kalian catat dikit nanti ya. Sistem gurukula. Nah, sistem gurukula itu di mana siswa datang ke gurunya bersama-sama siswa yang lain. Nah, jadi si siswa ini yang menghampiri si guru gitu. Jadi siswa ini berbondong-bondong mereka mencari guru, menghampiri guru. Nah, kemudian mereka belajar bersama-sama di Padepokan namanya atau asrama. Nah, pada masa ini mereka menghabiskan waktu secara bersama-sama dengan pihak gurunya. Nah, jadi pola pendidikannya itu mereka relatif lebih intensif atau lebih terkhusus gitu. Nah, jadi yang diajarkannya juga tentang spiritual keagamaan dan lain sebagainya. Jadi yang diajarin itu tentang keagamaan, tentang norma-norma kehidupan, dan juga pembekalan mereka di masa yang akan datang. Jadi itu yang membuat beda antara pendidikan masa Islam dengan pendidikan di Hindu-Buddha. Jadi dari masa Hindu-Buddha itu mereka berbondong-bondong mencari, kalau di mereka kan namanya biksu dan lain sebagainya kan. Nah, jadi mereka berbondong-bondong mencari guru, mereka datang rame-rame, kemudian mereka belajar dalam tentang waktu yang lama, mereka menetap di tempat itu. Nah, jadi disitulah tercetus asal muasal pendidikan berbasis asrama yang hingga saat ini diadopsi oleh seluruh agama. Jadi dulunya itu yang pertama kali memperkenalkan pendidikan berbasis asrama, tahu kan asrama kan? Kalau sekarang kan pesantren udah asrama, sekolah boarding udah asrama dan lain sebagainya. Nah, jadi pada masa itu Hindu-Buddha lah yang pertama mendirikan pendidikan berbasis asrama karena si siswa tadi mereka menghampiri guru. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, pendidikan berbasis asrama pelajar. Nah, nanti catat dikit tuh, berarti asal muasal pendidikan berbasis asrama itu ditemukan pada zaman Hindu-Buddha. Nah, karena pada masa itu siapa yang butuh ilmu dia yang menghampiri guru. Kalau sekarang kan udah enggak lagi gitu. Nah, tapi pada masa itu mereka begitu menghormati guru. Jadi mereka bertemu dengan para guru, kemudian mereka berilmu. Nah, di nomor 31 masih tentang kerajaan. Pada zaman kerajaan, letak pusat-pusat kota dan perdagangan diletakkan di pinggir sungai. Oke, jadi pada masa dulu itu kerajaan itu seringnya di pinggir sungai. Nah, karena pada masa itu kan transportasi yang digunakannya masih berbentuk kapal. Nah, nggak kayak sekarang kita udah punya banyak mobil, kendaraan darat, bahkan kendaraan udara seperti pesawat. Nah, tapi pada masa kerajaan dulu mereka hanya bermodalkan kapal gitu. Makanya kerajaannya dibangun di pinggir kali, di pinggir sungai dan lain sebagainya untuk memudahkan mereka berpergian. Nah, demikian pula pemusatan pemukiman. Nah, settlement juga berada di sekitar sungai. Jadi pemukiman masyarakat itu juga terjadi di pinggir sungai. Nah, kondisi ini berdampak pada pilihan alat transportasi yang berbasiskan moda transportasi air. Fenomena ini mengindikasikan peran sungai sebagai, nah, jadi pada masa itu sungai itu udah kayak bagian paling penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Nah, jadi sungai itu menjadi eh, alat yang paling dasar. Di situ mereka berdagang, berniaga, di situ mereka berpergian. Nah, kalau kalian ke daerah Kalimantan, itu mereka masih ada tuh. Ah, di mereka berjualan di menggunakan perahu kapal.
Nah, di daerah dekat perairan. Nah, itu di Sungai Musi juga ada. Di Sungai Musi mereka masih berjualan dengan kapal. Jadi ada perahu di atasnya, ada yang menjual peralatan dan kebutuhan. Nah, kemudian fenomena ini mengindikasikan peran sungai. Berarti sungai tadi udah sebagai apa dia? Sebagai tempat transportasi masyarakat, tempat tinggalnya masyarakat, juga sebagai tempat transaksi jual beli masyarakat. Nah, maka oleh karena itu, jawaban yang tepat, sungai itu udah kayak bagian paling penting gitu, dan yang paling utama gitu dia di mata masyarakat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah sungai sebagai pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, karena pada zaman sungai merupakan sarana transportasi utama bagi lalu lintas antar kerajaan. Jadi setiap kerajaan itu kalau mau ke satu kerajaan yang lain, mereka lewatin sungai. Nah, makanya disitulah terbentuknya transaksi jual beli. Orang penjual itu juga jualnya di pinggir sungai karena banyak orang yang lewat dari sungai. Misal dia jual di pergunungan sana, sedangkan orang nggak ngelewatin pergunungan, secara tidak langsung kan nggak ada yang beli nanti punya mereka. Nah, makanya mereka ikut menjualnya juga di sungai karena sungai udah banyak yang lewat. Nah, sama kayak kita zaman sekarang nih, banyak orang yang lewat di jalan raya. Nah, makanya di jalan raya lebih banyak yang jualan gitu. Nah, oke, ini nomor 31 jawabannya adalah pengembangan ekonomi masyarakat. Bentar nah ya, bentar ya.
Oke, mari kita lanjut ya. Tadi ada tamu. Nah, kemudian di nomor 32 kecenderungan masyarakat yang tinggal di Pergunungan Dieng, Indonesia dan di Singapura berbeda dalam memilih dan menggunakan bahan pakaian. Perilaku yang berbeda ini dikarenakan faktor. Nah, berarti di sini kan ada dua daerah yang berbeda. Pergunungan Dieng itu ada di daerah Yogyakarta. Nah, jadi itu adalah bagian pergunungan yang daratan tinggi sehingga mereka lebih dingin gitu. Nah, jadi ibarat kalau di kita nih dari Aceh Tengah tuh ada kan dari Aceh Tengah di sini. Jadi mereka lebih dingin daripada kita yang ada di kota Banda Aceh, di kota Aceh Besar, Biren dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi karena berbeda suhu sehingga mempengaruhi gaya berpakaian. Kalau di daerah dataran rendah, di Singapura tuh misalnya orang kemana-mana ya pakai baju kaos, baju-baju tipis. Nah, tapi sedangkan di daerah pergunungan Dieng, mereka mau nggak mau harus pakai baju yang tebal untuk menghindari cuaca yang begitu dingin. Nah, oleh karena itu perilaku yang berbeda ini dikarenakan oleh. Nah, kalau faktor agama itu kan nggak mempengaruhi gitu, karena di Dieng juga nggak semuanya agama Muslim gitu. Adat istiadat juga di soal nggak menjelasin tentang adat istiadat. Nah, sedangkan yang C perbedaan tinggi daratan, D kebiasaan kota dan desa. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C perbedaan tinggi daratan. Nah, karena di soal ini dia jelasin tentang daerah pergunungan dengan daerah dataran rendah gitu. Jadi bahan pakaiannya udah beda. Nah, di Dieng, mereka mau nggak mau harus pakai baju yang tebal. Dieng itu bahkan disebut negeri di atas awan. Jadi kalau kita di perdesaan Dieng, itu kita berada di ketinggian di atas awan gitu. Nah, bayangin loh sedingin apa di Dieng itu. Nah, jadi mereka harus pakai pakaian yang tebal. Sedangkan di Singapura enggak gitu. Jadi pakaian yang di sini kan yang ditanya menggunakan bahan pakaian. Nah, pertanyaannya. Jadi jawaban yang tepat adalah perbedaan tinggi daratan. Gitu. Nah, selanjutnya di nomor 32. Oh, 33. Perubahan dari masyarakat agraris. Tahu masyarakat agraris apa? Ada yang mau bantu Bapak jawab? Masyarakat pertanian ya, yang Ya, ya benar. Nah, jadi Indonesia juga salah satu dari bentuk masyarakat agraris karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih uh, bertani dan masih mengambil keuntungan dari hasil pertanian. Jadi sektor pekerjaan mereka masih didominasi oleh lahan pertanian. Nah, di soal ini ditanya perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Jadi yang awalnya mereka bertani, kemudian mereka udah mulai ke pabrik. Nah, adalah sebuah keniscayaan dari negara ASEAN. Dampak langsung negatif dari perubahan ini adalah, nah, jadi sehingga kalau misalnya ada perubahan nih dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, yang pertama apa nih? Kita masyarakat harus adaptasi dulu, kan? Misal kita dari perdesaan nih udah terbiasa nanam padi segala macam, sampai ke kota tiba-tiba kita disuruh kerja di pabrik semen misal. Kita disuruh kerja di pabrik karet, kita disuruh kerja di industri pabrik tekstil misal, kita suruh buat baju, kita harus cari barang bahan-bahan untuk menjahit baju dan lain sebagainya. Tentu harus ada adaptasi gitu. Nah, bayangin jika orang yang belum terbiasa dengan perubahan, maka akan terjadi dampak negatif. Nah, yang A, perubahan profesi masyarakat sekitar sentra industri.
Yang B, meningkatnya migrasi penduduk ke sentra industri. Yang C, menjamurnya usaha makanan dan minuman. D, mengendurnya nilai norma dan agama. Nah, jawaban yang C dan D ini enggak sesuai dengan konteks pertanyaan. Jadi yang ditanya ini adalah perubahan masyarakat agraris nih, yang tiba-tiba negara buat kebijakan bahwasanya kita nggak usah lagi jadi masyarakat agraris. Nah, sehingga kalau menjadi masyarakat industri, kan tidak semua orang punya pabrik gitu. Nggak semua masyarakat itu bisa punya pabrik, sehingga mereka harus mencari daerah-daerah penghasil pabrik yang banyak. Misal di desa, itu pabriknya itu nggak banyak. Jadi mereka mau nggak mau harus ke daerah kota. Karena di kota nanti ada pabrik tambang, misalnya karet, pabrik penghasil sepatu, baju, kemeja, jam tangan, pabrik makanan, dan lain sebagainya. Nah, jadi industri itu adanya di daerah perkotaan lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau contohnya itu di Pulau Jawa itu, mereka ada pabrik sepatu, pabrik baju, lain sebagainya. Jadi orang berbondong-bondong ke daerah pabrik untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, begitu juga di soal ini dijelaskan bahwasanya perubahan dari masyarakat agraris. Jadi yang awalnya mereka bertani, ketika mereka udah nggak punya lahan lagi karena perubahan tadi, jadi mereka mau tidak mau mencari daerah yang ada pabrik. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah meningkatnya migrasi penduduk ke sentra industri gitu. Nah, karena kan nggak semua orang punya pabrik. Nah, jadi kalau orang yang nggak punya pabrik, mau nggak mau mereka pindah tempatnya ke tempat yang tersedia banyak pabrik. Nah, gitu. Misal di desa, mereka nggak punya pabrik sepatu, nggak ada pabrik karet, nggak ada pabrik celana, pabrik apa lagi misalnya tuh. Nah, jadi karena mereka dituntut buat kerja di pabrik, ya mereka harus pergi ke daerah penghasil pabrik gitu. Makanya di jawabannya itu adalah meningkatnya migrasi. Tahu migrasi kan? Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, itu juga yang mengakibatkan kenapa di kota itu lebih ramai penduduknya. Karena di kota itu lebih banyak industri gitu, lebih banyak lowongan pekerjaan. Nah, lebih banyak membutuhkan tenaga kerja gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. B. Oke, ini terus selanjutnya organisasi pergerakan nasional, tentang organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi pergerakan nasional ini kan terjadi di awal tahun 1900. Itu awal mulanya ada Budi Utomo. Itu jangan lupa tuh, ada Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, itu merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan di soal ini ditanya organisasi pergerakan nasional pertama di awal pergerakan Indonesia yang didirikan dengan tujuan memajukan harkat martabat dan melindungi ekonomi Muslim. Nah, berarti setelah didirikan, dia nggak cuman sebagai sebuah organisasi, ternyata tujuannya buat memajukan harkat martabat dan melindungi ekonomi Islam. Tuh. Nah, baru kita kupas satu persatu tentang organisasi yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, kalau Serikat Dagang Islam, ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum. Nah, Serikat Dagang Islam itu yaitu organisasi yang didirikan oleh Haji Taman Samanhudi. Hudi. Ya, benar. Nah, saya tidak pernah belajar kali ini. Nah, jadi Haji Samanhudi ini dia mendirikan Serikat Dagang Islam, sebuah organisasi yang mana ini adalah organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam untuk perekonomian rakyat sebagai yang menggeraknya. Jadi ini organisasi Islam yang mana menghimpun orang-orang untuk berniaga dan memajukan perekonomian. Karena pada masa itu kan kita sedang dijajah. Nah, jadi kita sering diambil hak upahnya oleh masyarakat, oleh para penjajah Belanda. Oleh karena itu, tercetuslah masyarakat Islam ini
untuk memulai mendirikan organisasi menjunjung harkat martabat Muslim? Ya, jawabannya A. Tapi kita cari satu persatu dulu. Nah, supaya nanti kita juga tahu Nahdlatul Ulama. Nah, kalau Nahdlatul Ulama itu kapan didirikan kira-kira? Ada yang tahu? Nah, kalau Nahdlatul Ulama itu dia didirikannya udah setelah Serikat Dagang Islam, jadi lebih lama. Dia itu didirikannya pada 31 Januari 1926. Nah, oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, jadi jawabannya bukan Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu bukan organisasi pertama gitu. Duluan ada Serikat Dagang Islam. Nah, kalau Serikat Islam ini bukan organisasi, kemudian Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini sama, dia juga didirikan setelah Serikat Dagang Islam. Ya, pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah Serikat Dagang Islam gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah organisasi pertama di Indonesia, itu jawabannya Budi Utomo. Oke? Cuman karena di soal ini ditanyakan organisasi pertama di Indonesia sekaligus organisasi yang memajukan harkat martabat dan melindungi ekonomi muslim. Nah, maka jawabannya Serikat Dagang Islam. Nanti kalau di KSM keluar organisasi pertama, kalian harus bisa bedain. Berarti bukan jawabannya Serikat Dagang, tapi jawabannya adalah Budi Utomo gitu. Nah, makanya hari lahirnya Budi Utomo itu dijadikan hari apa? Ada yang tahu? Dijadikan Hari Kebangkitan Nasional namanya. Nah, Budi Utomo itu. Kita sampai jam 9.45 kan? Jadi masih bisa terbahas beberapa pertanyaan lagi. Nah, selanjutnya berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait pelaksanaan politik etis. Nah, politik etis ini sering disebut dengan politik balas budi, yaitu terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Hindia Belanda. Jadi setelah adanya tragedi Romusa dan lain sebagainya, nah jadi pada masa itu masyarakat Indonesia beserta tokoh-tokoh proklamasi meminta adanya politik balas budi yang disebut dengan politik etis. Jadi dulu kan kalian pernah dengar tuh masyarakat kita dikerja paksa, disuruh bangun tol Anyar Panarukan, nah, diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh para kerajaan Hindia, oleh para masa pemerintahan kolonial Belanda gitu. Nah, oleh karena itu, karena apa yang udah mereka perbuat, akhirnya masyarakat Indonesia meminta balas budi. Nah, itulah disebut dengan politik etis. Makanya politik etis ini terjadi setelah masa dari pemerintah kolonial Belanda, tepatnya pada akhir tahun 1800-an gitu. Nah, jadi sebelum Hari Kebangkitan Nasional itu awalnya terjadi politik etis. Nah, jawabannya mari kita cari yang A. Menyiapkan masyarakat untuk bekerja di industri yang sedang tumbuh di Hindia Belanda. Yang B. Menyiapkan dan mendidik masyarakat untuk menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon apa nih? Calon-calon pemimpin Indonesia. C. Menyiapkan masyarakat untuk mengisi jabatan tinggi di pemerintah Hindia Belanda. Menghapus ketimpangan pendidikan antara kelas bumi putra dengan kelas di atasnya. Nah, jadi pada masa ini yang perlu kita garis bawahi adalah politik etis di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan.
Nah, pada zaman dahulu, nggak semua orang itu bisa dapat pendidikan, gitu. Yang bisa dapat pendidikan hanya golongan-golongan atas, golongan-golongan bangsawan. Hanya golongan-golongan terpandang yang bisa anaknya untuk bersekolah. Sedangkan golongan dari buruh, golongan-golongan rendah, itu mereka nggak diperbolehkan buat sekolah. Jadi mereka dari kecil udah dituntut buat bekerja. Nah, politik etis ini kemudian dimintalah balas budi atas apa yang mereka perbuat, sehingga anak-anak dari golongan bawah pun juga bisa ikut pendidikan, supaya mereka cerdas. Nah, kenapa orang Belanda dulu nggak mau orang Indonesia itu sekolah? Karena orang Belanda itu takut kalau nanti orang Indonesia itu pinter. Kalau orang Indonesia pinter, orang Indonesia bakal bisa ngelawan dan menjajah Belanda gitu. Udah nggak bisa diatur-atur lagi. Cuman karena pada masa itu mereka nggak sekolah, jadi orang Belanda tuh gampang ngaturnya gitu. Nah, orang Indonesia karena nggak paham, nggak ngerti, jadi mereka ngikut. Nah, oleh karena itu, politik etis itu orang Indonesia minta nih, kami juga pengen sekolah, kami juga pengen pendidikan, supaya anak-anak generasi kami nanti cerdas. Nah, itu disebut dengan politik etis, balas budi dari pemerintah Belanda. Sehingga Belanda akhirnya menyekolahkanlah semua anak Indonesia, baik dari golongan atas dan golongan bawah. Nah, maka jawaban yang tepat adalah di sini ya yang D berarti menghapus ketimpangan pendidikan antara kelas Bumi Putra. Nah, jadi dulu kan ada ketimpangan itu yang boleh sekolah hanya golongan atas. Nah, sekarang dihapus tuh. Nah, jadi kelas Bumi Putra dan kelas di atasnya. Jadi mau kelas penduduk setempat atau kelas dari masyarakat bangsawan itu sama-sama boleh sekolah. Nah, jadi nggak ada ketimpangan lagi, nggak ada perbedaan-perbedaan lagi. Semuanya sama gitu. Nah, itu disebut dengan politik etis di bidang pendidikan pada masa itu. Bukannya B, Pak. Kenapa B? Hmm, nggak apa-apa, jawab aja nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Siapa tadi jawab B? Ayo. Ada yang Kan tahu? waktu masa pendidikan politik etis itu kan masih ada itu yang perbedaan tuh antara yang di atas dengan yang di bawah. Nah, jadi gini dia. Bapak suka kalau ada yang mau bertanya, jadi lebih aktif. Nah, kalau pada masa itu, ya kan, ini kan politik etis ini terjadi sebelum dari kebangkitan nasional, artinya tahun sebelum 1908. Nah, itu masih di akhir tahun 18 itu. Nah, jadi pada masa itu adalah langkah awal dari pendidikan. Nah, langkah awal pendidikannya dulu. Nah, baru setelah dari itu terjadi banyak perubahan dari pendidikan. Di awal pertama kali yang dibuat oleh para Belanda itu adalah semua orang harus sekolah gitu. Semua orang harus sekolah. Sedangkan di masa dulu itu sekolahnya itu hanya bagi kaum bangsawan, keturunan raja misalnya, keturunan-keturunan orang-orang hebat, orang-orang bangsawan, orang kalau di kita nih yang pejabat-pejabatnya lah, anak-anaknya tuh boleh sekolah. Nah, sedangkan di awal mula politik etis itu di bidang pendidikan, mereka maunya itu semua orang setara. Artinya orang dari pekerja buruh pun, orang tua petani pun, anaknya juga boleh sekolah gitu. Nah, jadi nggak cuman anak dari Belanda, anak pejabat, tapi semua boleh sekolah. Nah, sedangkan menyiapkan dan mendidik masyarakat menjadi calon pemimpin itu baru terjadi setelah masa kebangkitan nasional gitu. Jadi setelah adanya Budi Utomo tadi, Serikat Dagang Islam, itu kan udah mulai itu orang-orang udah mulai sekolah, semua orang udah mulai melakukan pendidikan seperti biasanya. Disitulah secara perlahan-lahan muncullah para tokoh pendiri negara. Jadi itu menyiapkan dan mendidik calon pemimpin itu terjadi setelah masa kebangkitan nasional gitu. Sedangkan pendidikan pada awal-awalnya mereka menghapus ketimpangan dulu. Nah, jadi kelas Bumi Putra ini ya kelas-kelas oleh yang diisi oleh kaum bangsawan dan orang-orang Belanda. Jadi yang boleh sekolah itu adalah anak-anak Belanda aja boleh sekolah dulu. Jadi yang cerdas anak-anak Belanda.
Nah, jangankan jadi pemimpin, kita sekolah aja dulu nggak bisa gitu. Nah, makanya ketika langkah awal, pertama kan kita sekolah dulu nih. Setelah kita udah boleh sekolah, baru kita udah tahu, oh ternyata begini nanti caranya memimpin. Nah, makanya di politik etis itu, yang pertama kali terjadi adalah menghapus ketimbangan pendidikan. Dihapus dulu dia. Jadi setelah pendidikannya udah bisa semua orang sekolah, baru nanti pelan-pelan orang belajar menjadi kepemimpinan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang di menghapus ketimpangan. Nah, baru setelah dari itu banyak tuh muncul-muncul sekolah-sekolah yang melatih kepemimpinan. Nah, salah satunya lahirlah nanti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan sebagainya. Nah, menjadi calon-calon pemimpin. Oke, selanjutnya satu lagi nih. Peran yang dijalankan oleh media massa cetak di zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga mampu menumbuhkan rasa senasib seperjuangan di kalangan masyarakat adalah, oke, kita udah bahas kemarin rasa senasib dan seperjuangan yang terjadi pada masa Bani Umayyah peralihan ke Bani Abbasiyah. Nah, kalau kalian ingat tuh. Nah, jadi rasa senasib dan seperjuangan itu mereka sama-sama merasa sengsara gitu. Si A sengsara, si B sengsara, si C derita, si D merana gitu kan. Si E galau, semua deh. Nah, jadi karena mereka senasib, akhirnya mereka bersatu. Nah, itu disebut dengan rasa senasib dan seperjuangan. Nah, jadi media massa itu media cetak. Kalau sekarang itu berita. Nah, jadi para wartawan, para reporter. Nah, kalau di sekarang, dulu tuh namanya masih media massa cetak. Nah, apa yang mereka buat supaya orang itu merasa punya nasib yang sama? Nah, yang A memberitahukan pokok-pokok pikiran pemerintah Hindia Belanda, kan? Memberikan hiburan dan kesenangan masyarakat. Nah, ini juga tentu enggak. Memberikan perkembangan pergerakan kebangsaan di seantero Nusantara. Didi memberikan informasi perjuangan masyarakat negara terjajah di luar negeri. Nah, peran yang dilakukan oleh, Oke, Pak. ya, mari kita bahas. Nah, jadi pada masa itu kita kan masih bersifat ke daerah-daerahan, iya kan? Kayak Bapak bilang dulu di Aceh masih perang di Aceh, di Sumatera Utara masih orang Sumatera Utara, di Jawa masih di Jawa, Kalimantan. Jadi kita belum bersatu. Nah, sehingga untuk menumbuhkan rasa senasib, dibuatlah satu media massa bahwasanya kalau orang Jawa lagi berperang, itu dibuat berita bahwasanya di Aceh berhasil menaklukkan Belanda. Nah, jadi orang Jawa itu akhirnya mereka punya rasa, Aceh ternyata bisa loh ngusir Belanda, masa kita enggak? Nah, jadi menumbuhkan, membakar semangat pada masa itu. Nah, jadi mereka kasih tahu seluruh pergerakan yang ada di Nusantara, di Sulawesi misalnya. Nah, mereka berhasil nih membuat pergerakan untuk melawan Belanda gitu. Nah, sehingga membakar semangat seluruh masyarakat Indonesia. Oh, di Sulawesi mereka bisa loh. Berarti kita orang Kalimantan juga harus bisa. Nah, gitu. Oh, kita di Jawa juga harus bisa. Di Aceh kita harus bisa. Di Sumatera kita harus bisa. Nah, gitu dia. Nah, sehingga peran dari media massa mereka memberikan informasi kepada orang lain bahwasanya kita jangan tinggal diam karena daerah lain meluang sedang berjuang melawan penjajahan. Nah, oleh karena berita tadilah, akhirnya seluruh masyarakat senusantara akhirnya memilih untuk bersatu. Dan itu terjadi setelah Hari Kebangkitan Nasional, yang mana puncaknya itu ada di Kongres Pemuda. Nah, makanya Sumpah Pemuda kan, kami, putra-putri Indonesia bersumpah. Nah, jadi mereka akhirnya bersatu nih, seluruh masyarakat Nusantara dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua. Nah, gitu mereka bersatu untuk melawan penjajahan. Nah, itu disebut dengan rasa senasib sepenanggungan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah,
Ya, benar. Ada yang bilang tadi yang D itu nggak melalui media cetak, tapi kita ada namanya dulu media radio. Kalau di Aceh itu ada radio Rimba Raya. Jadi buat tahu informasi dari luar negeri, kita pakai radio Rimba Raya gitu. Hmm. Oke, terima kasih. Bapak suka kalau kalian aktif. Jadi kita bisa saling diskusi. Nah, jadi berhubung udah istirahat, ini nanti kalian bisa bahas-bahas lagi secara mandiri sambil kalian istirahat. Oke, sekian dari pertemuan dengan Bapak hari ini. Ucapin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.